Oke guys, hari ini saya akan membahas sedikit banyak mengenai apa saja rules yang ada di Shaka BJJ Academy. Jadi Anda harus pahami bahwa saat Anda berlatih di suatu buah tempat latihan bela diri ataupun di sebuah tempat latihan apapun, di gym atau Anda bersekolah atau Anda mengikuti kursus apapun itu, sebenarnya selalu ada in-house rules yang ada di dalamnya. Jadi tujuannya ada rules apa? Tujuannya adalah supaya semua orang yang ada di dalamnya mereka bertindak, berperilaku dengan satu kerangka berpikir yang sama, dan itu menurut saya hal yang penting juga disampaikan di awal. Jadi video ini terutama untuk Anda yang berlatih di Shaka BJJ Academy ataupun Anda yang baru mulai, Anda yang sudah lama berlatih, atau Anda mungkin yang mau datang mampir di Shaka BJJ Academy untuk berlatih bersama-sama. Ini adalah in-house rules yang ada di Shaka BJJ Academy. Jadi di Shaka kita mempunyai beberapa rules yang ada, nanti akan saya tunjukkan lebih detail. Jadi ini saya pasang, nanti akan saya pasang di Shaka BJJ Academy. Sebetulnya ini sudah saya share lama di grup kita intern, itu sudah lama di share, tapi kita mau sedikit membahas mengenai apa saja yang ada di rules ini. Jadi yang pertama yang saya selalu tekankan adalah mengenai safety first when drilling and sparring. Jadi mengenai kita latihan BJJ, kita bukan masalah saya mau jadi cepat jago atau mau menjadi apa. Problem yang paling penting saat Anda berlatih, terutama berlatih bela diri, berlatih BJJ, adalah safety. Karena kalau Anda tidak bisa menekankan kata-kata safety itu dengan baik kepada diri Anda sendiri atau kepada teman latihan Anda atau pada lingkungan, itu akan menimbulkan masalah. Oke, jadi kita bahas yang poin pertama mengenai safety when drilling and sparring. Jadi berlakunya untuk drilling, sparring, sebetulnya untuk di dalam semuanya itu. Yang pertama, keep in mind not to injure yourself or your partner. Jadi jangan punya kepikiran untuk saya mau mencederai. Jadi saat saya mengambil submission atau saya mau melakukan kuncian, saya melakukan bantingan atau melakukan hal apapun, saya selalu harus concern terhadap safety dari diri saya sendiri. Ya kan, saya harus tahu nih kaki saya terancam enggak sebelum saya melakukan tindakan, atau tangan saya ini udah kena Americana nih, hampir udah dalam banget, saya memaksain gerakan untuk saya escape, ya konyol, pasti akan terjadi injury. Ataupun saat saya mengambil kuncian ke teman saya, ya saya harus perhatikan apakah ada resiko cedera atau enggak. Bukan pokoknya saya pokoknya mau submit dia, peduli amat dia cedera atau enggak. Itu sangat kontraproduktif, ya kan, lama-lama enggak ada orang yang melihatnya dengan Anda. Be mindful of size and weight difference. Jadi kita ada yang namanya size weight difference itu matter. Jadi kalau Anda yang beratnya let's say 90 kilo, Anda sparring dengan orang yang beratnya cuma 50 kilo, ya be mindful, ya kan. Anda tidak ngakuin apa-apa kalau Anda jatuhin orang yang beratnya cuma separuh berat Anda, ya itu pasti kemungkinan besar bisa injury. Jadi be mindful, terutama kalau Anda punya size difference yang besar, ya kan. Don't treat every sparring as a competition. Jadi jangan memperlakukan yang namanya sparring session, drilling session atau sparring session sebagai kompetisi. Kompetisi itu kompetisi, ya kan. Kompetisi itu sesuatu yang Anda lakukan di luar dengan, ya memang Anda harus menang karena goalsnya adalah Anda mendapatkan medals. Tapi kalau Anda drilling or sparring, tujuan utamanya adalah Anda berlatih dengan teman latihan Anda di dalam tempat latihan yang sama. Oke, jadi be mindful, itu adalah dua hal yang berbeda. Sparring dan sparring adalah dua hal yang berbeda. Pahami itu dulu. Don't crank or force any submission. Jadi jangan pernah memaksakan submission. Seringkali yang cedera terjadi adalah kalau Anda misalkan kena ambar, posisi ambar nih, Anda udah yakin dapat nih, lawannya masih goyang, nggak ngetap, Anda pasang, pak. Sometimes ada pleasure, wah yes I get the tap, tapi teman Anda cedera, dia nggak bisa latihan 2 minggu, Anda kehilangan teman latihan, ya kan. Sebetulnya yang rugi siapa? Sama-sama rugi. Oke, jadi yang di satu sisi kalau Anda udah kena submission posisinya jelek, ya Anda tap aja. Yang kedua, kalau Anda yang dapatkan submission, Anda dapat dalam, verbal tap aja, bilang ini udah dalam nih, lepasin udah. Oke, dan jangan terlalu ego. Sometimes problemnya adalah ego, sama-sama nggak ada yang mau, want to win, aku nggak mau kena, dan sebagainya. Oke, jaga keselamatan, safety first. Kalau Anda bisa jaga safety, Anda bisa rolling dengan lebih banyak orang yang mau rolling juga dengan Anda, karena Anda orang yang aman untuk berlatih, ya, that's the goal. Oke guys, poin nomor 2, always wear clean gi and rash guard. Ini hal ini nggak perlu dibahas lah harusnya, ya. Anda latihan BJJ, Anda latihan pakai gi ataupun pakai rash guard untuk kelas nogi, pastikan selalu bersih, nggak ada alasan saya nggak sempat nyuci, I don't care. Kalau nggak sempat nyuci jangan latihan. Oke,
Anda harus pakai gigi bersih, nggak boleh pakai gigi bau. Oke, nggak ada alasan rasgat saya belum dicuci saya pakai ulang, nggak mau, ya kan? Saya nggak peduli. Tempat lain kadang-kadang ada yang ngomong, nggak apa-apa kok, cuman saya gantung aja, saya angin-angin, nggak bisa, itu pasti bau. Percaya sama saya, ya kan? Saya udah latihan lebih dari 15 tahun. Itu gigi kalau di BJJ pastikan Anda pakai cuci. Oke? Di luar negeri dimanapun itu standar yang berlaku sama. Di pertandingan pun Anda giginya bau tidak diizinkan bertanding di BJJ. Ada gigi cek di sana. Oke, pastikan itu sesuai. Kalau Anda kelas gigi, Anda pakai gigi, dalamannya pakai rasgat, dalamannya. Kalau Anda di kelas no gi, pastikan Anda pakai rasgat, bawahnya boleh pakai celana MMA atau kepepetnya pakai celana gi. It's okay. Oke, tapi harus proper gi. Kemudian poin nomor 3, no jewelry. Nah, simple, just keep in mind kalau Anda pakai jewelry, cincin, Anda pakai anting-anting, anting di telinga, anting di hidung, anting di alis, dan semuanya lah. Itu pakai kalung, itu semua bisa mencederai diri Anda sendiri atau mencederai teman latihan Anda. Yang ketiga, kalau misalkan rusak ya kan sayang kan, Anda pakai kalung, kalungnya ketarik, kecantol, putus, sayang. Itu mahal biayanya. Oke, be mindful, itu hal yang penting lah ya, harusnya Anda pahami lah, itu jangan dipakai saat Anda berlatih. Poin nomor 4, personal hygiene. Nah, personal hygiene ini pastikan Anda datang dalam kondisi yang bersih. Oke, saya paham banyak dari kita pulang dari sekolah, pulang dari kerja nggak sempat mandi, coach. It's okay, nggak sempat mandi. Saya juga kadang nggak sempat mandi. Yes, that's tell the truth, ya kan. Tapi pastikan Anda pakai rasgat yang clean, jadi badan Anda nggak langsung kontak fisik dengan orang, pakai gigi yang clean, itu penting sekali. Dan pastikan Anda cuci kaki, cuci tangan, ya. Kalau Anda merasa mungkin bau mulut, ya kumur pakai mouthwash, sikat gigi juga boleh, ya kan. Kalau Anda merasa bau badan, tolong pakai deodoran. Oke, itu common sense, karena kita BJJ, kita olahraga yang close contact, kontak fisik, grappling, pastikan diri Anda bersih. Oke guys, jangan alasan lah, apapun lah, ya kan. Ya, begitulah. Oke, kemudian yang berikutnya, don't come to class if you are sick. Nah, sakit itu gimana coach ya? Sakit kalau Anda memang badan Anda nggak enak badan, Anda merasa demam, badan Anda meriang, ya lebih baik jangan latihan. Oke, kalau Anda batuk, pilek, hacing-hacing, ya sebaiknya Anda jangan latihan. Kenapa? Kalau Anda menulari teman latihan Anda, kan kasihan teman latihan Anda. Anda yang sakit mulainya cuma satu, teman Anda nanti menular. Apalagi kita BJJ kontak fisik, gampang sekali menular. Jadi pastikan Anda sehat. Oke, kalau Anda sehat, ya please come to train. Kalau Anda merasa nggak fit, badannya nggak enak, jangan dipaksakan. Istirahat dulu, cepat sembuh, langsung kita mulai latihan lagi. Oke. Kemudian apa lagi? Kemudian yang berikutnya adalah entering and leaving the class. Nah, please come on time. Tolong ya. Kenapa? Kalau Anda datangnya nggak on time, kelasnya akan mulainya molor. Kalau kelasnya mulainya molor, nanti akan mengganggu jadwal pengajaran, mengganggu kalau ada kelas berikutnya, kelas yang kedua nanti bisa jadwalnya terganggu untuk kelas kedua dan sebagainya. Oke, yang rugi siapa? Yang rugi Anda dan teman-teman Anda yang lain, itu akan sama-sama rugi. Tapi kalau misalkan Anda datangnya telat gimana? Ada hukumannya nggak? No, di Syaka nggak ada hukuman, kita bukan sekolah TK. Oke, kalau yang datang di push up 20 kali dan sebagainya, no, nggak ada. Anda datang, pastikan Anda izin dulu sama coach yang mengajar di kelas. Oke, itu yang poin pertama. Anda datang telat, oke. Tapi Anda lapor dulu sama coach. Coach, sorry baru datang telat, oke. Duduk ikut kelas, no problem. Oke, tapi datang izin dulu, ganti baju selesai izin dulu, itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan Anda mau balik lebih awal, misalkan saya ada keperluan coach, mau sekolah besok ada ujian, mau kerja besok ada meeting dan sebagainya, mau pulang cepat, please silakan diizinkan. Tapi sama rulesnya, izin dulu sama coach yang ada, jangan tiba-tiba, lo mana tadi kok hilang tiba-tiba, kan jangan gitu. Oke, Anda datang, Anda izin, Anda pulang, Anda izin. Everything's okay, nggak ada hukumannya. Oke, berikutnya lagi, prohibited teknik. Oke, di Syaka BJJ tidak boleh melakukan jumping teknik. Kenapa jumping teknik itu tidak boleh? Karena membahayakan diri Anda dan terutama membahayakan teman latihan Anda. Contohnya, jumping armbar membahayakan, yes, both of you, teman Anda dan diri Anda. Jumping triangle membahayakan, siapa? Dua-duanya.
Anda melakukan teknik scissor takedown, kanibasami, membahayakan siapa? Terutama teman Anda. Kalau lututnya kena ACL, MCL, meniskus, goodbye. Itu beberapa bulan pasti recovery-nya, itu pun operasinya bisa sampai ratusan juta. Please don't do that. Jumping close guard boleh nggak coach? No, tidak ada jumping close guard. Di pertandingan boleh coach? I don't care. Itu pertandingan. Di tempat latihan resikonya nggak worth it. Kenapa? Semua teknik yang menurut saya resikonya nggak worth it, ya hasilnya cuma dapat position atau submission. Kalau Anda cedera, teman Anda bisa beberapa bulan atau bahkan sampai tahun tidak bisa latihan. Kasihan teman Anda. Don't do that. Oke, simple. Itu alasannya menurut saya sangat-sangat make sense. Kemudian teknik suplex dan slamming. Suplex itu kalau Anda melakukan bantingan, ya kan, dari bantingannya di suplex, banting ke belakang. Why it's risky? Karena jatuhnya kena kepala belakang, berbahaya buat teman latihan Anda dan diri Anda sendiri kalau Anda kejatuhan. Oke. Slamming contohnya apa? Anda kena triangle, Anda paksa, Anda angkat, Anda slam teman Anda, boom. Jangan. Why? Karena bisa menimbulkan cedera yang serius untuk teman Anda. Don't do that. Nggak worth it resikonya. Oke. Kita mau latihan, tujuannya kita mau dapat teknik, kita mau dapat sehatnya dari olahraganya, kita mau dapat teknik bela diri. Jangan sampai Anda cedera di tempat latihan. Itu adalah hal paling konyol yang pernah bisa terjadi saat Anda berlatih bela diri. Cedera di tempat latihan. Please kurangi resiko itu semaksimal mungkin. Oke. Berikutnya lagi pulling and twisting individual finger. Nah, ini yang sering kali terjadi. Oke, Anda kena chokes, yang Anda pull cuman di kelingkingnya aja atau satu jari, dua jari. Jangan. Kenapa? Memang itu teknik self defense yang saya ajarkan, tetapi untuk Anda melakukan sesi sparring, don't do that. Kenapa? Karena itu bisa patah. Kalau kena satu patah ya resikonya sangat merugikan untuk teman Anda terutama, ya. Please be careful, be mindful dengan teman latihan Anda. Selalu saya ingatkan, be mindful with your partner in training. Oke, berikutnya lagi kita ngomong mengenai general rolling rules. Oke, kalau Anda rolling di tempat kita, yang terutama kita pakai adalah rules IBJJF. Jadi teknik-tekniknya sesuai dengan list yang ada di IBJJF. Contoh yang paling gampang kalau untuk Anda white belts, ada pantangan seperti teknik leg lock tidak diizinkan, kecuali straight foot lock itu boleh dan knibal. Toe hold nggak boleh, heel hook nggak boleh. Nah, itu untuk white belt. Itu sesuai dengan ruling yang ada di IBJJF. Oke. Dan kita selalu bermain dengan rules yang lower belt rules. Dalam artian gimana? Kalau misalkan saya seorang brown belt, misalkan contoh gampangnya brown belt, saya boleh mengambil kuncian kaki lebih loose, lebih bebas, ya kan, daripada yang white belt. Tetapi kalau kita rolling, especially gi class, itu kita tidak melakukan hal-hal tadi. Saya melakukan kuncian kaki hanya sebatas straight foot lock misalkan. Jadi saya mengikuti rules yang white belt, bukan white belt mengikuti rulesnya brown belt. No, brown belt mengikuti rulesnya white belt. Ataupun misalkan blue belt sparring dengan white belt, yang terjadi harusnya adalah blue belt tadi mengikuti rules di white belt. Jadi selalu dengan mengikuti rules yang lower belt rank. Oke. Sesimpel itu, semestinya itu make sense, hal yang Anda bisa pahami secara natural. Karena kita kalau main ngikuti rules yang upper belt, ya yang bawah gimana ngikutinya, bingung. Kemudian mengenai leg locks. Nah, leg locks ini hal yang menarik. Oke, leg locks itu game changer. Saya sendiri melakukan leg lock, saya belajar leg lock, dan saya punya good experience dengan leg lock, saya punya bad experience dengan leg lock. Saya pernah cedera karena leg lock, saya pernah leg lock orang, ya kebetulan orangnya kok kena ya dan cedera. Aduh, bukan itu yang saya inginkan, tetapi itu yang bisa terjadi. Oke, jadi selalu ada resikonya ada resiko sedikit, resiko lebih daripada kuncian-kuncian yang lain menurut saya. Kenapa? Karena kaki itu kadang-kadang sensitivitasnya nggak terlalu sensitif, jadi kaki itu kadang nggak terlalu sakit tapi tiba-tiba snap. Nah, itu yang masalah sebetulnya. Oke, jadi Anda pahami juga leg lock rules. Kalau di fundamental class itu no leg lock di kelas fundamental, easy. Kelas intermediate, kelas kita yang kedua, itu ada leg lock, straight foot lock, knee bars. Oke, straight foot lock dan knee bars diizinkan di kelas
intermediate. Sedangkan ada kelas kita yang ketiga adalah kelas all level class, itu yang kelas atasnya lagi. Itu semua kuncian kaki kita izinkan, mau toe hold, mau heel hook, knee bar, any kind of leg lock diizinkan, Aoki lock dan sebagainya semua diizinkan. Tetapi please be careful, be mindful, sadari itu kaki teman Anda, dan jangan sampai terjadi cedera yang tidak diperlukan, tidak diinginkan, tidak diperlukan gara-gara ego aja. Saya mau ngetepin dia, saya crank, cedera. Jangan sampai terjadi injury. Oke, kita mau sebisa mungkin kita mau injury free sebisa mungkin. Oke. Dan berikutnya lagi adalah mengenai sparring with everyone. Nah, sparring with everyone nggak boleh nolak. Kok bisa Gus nggak boleh nolak? Ya, tapi itu bukan berarti nggak semua orang harus sparring dengan semua orang. Bukan nggak boleh nolak. Oke. Let's say kita harus punya mindset bahwa saya harus sparring dengan sebanyak-banyaknya tipe orang. Ya, jadi Anda tidak boleh pilih-pilih, terlalu pilih-pilih. Kalau Anda terlalu pilih-pilih, Anda akan mengalami masalah sebetulnya. Karena Anda, oh saya cuma mau sparring sama si A, si B. Ya, Anda terbatas pengetahuan Anda sebatas 2 game dari si A dan si B. Anda nggak pernah sparring dengan si C karena alasan yang, oh, saya nggak mau lah sparring sama si C, kalah sama dia kalah. No, Anda yang rugi sebetulnya karena Anda nggak punya experience sparring dengan orang yang gamenya seperti si C. Si C pun juga rugi sebetulnya karena dia nggak pernah sparring dengan orang yang seperti Anda. Jadi waktu sparring, usahakan bertemu dengan sebanyak-banyaknya orang dan jangan pernah keep scoring. Nggak ada menang, nggak ada kalah waktu sparring itu sebetulnya. Semuanya itu hanyalah Anda belajar mengambil experience bagaimana caranya memakai teknik dengan baik dan benar. Oke, itu poin yang pertama. Dan waktu Anda mencari sparring partner memang ada kalanya Anda perlu mencari sparring partner yang aman, dalam artian yang Anda merasa safe bermain dengan orang tersebut. Oke, jadi kalau Anda merasa ada orang yang misalkan ini di kelas nih, memang goals kita adalah semua orang sparring rata, tapi kalau Anda misalkan Anda keberatan sparring dengan orang tertentu, atau mungkin si A, saya mungkin pernah injury atau apa dengan orang itu atau something lah, ada alasan-alasan spesifik tertentu, ya Anda berhak untuk menolak sparring dengan orang itu. Oke, jadi memang ya sparring, memang saya selalu menyarankan sparringlah dengan semua orang, sebanyak-banyaknya orang, tetapi sekali lagi itu adalah hak Anda untuk tidak sparring dengan orang-orang tertentu, itu hak Anda sendiri. Oke, ingat bahwa Anda latihan di BJJ ini ya Anda punya hak untuk Anda mau sparring dengan si A atau si B, si C, oke? Meskipun saya tetap akan menyarankan sparringlah dengan sebanyak-banyaknya orang supaya Anda punya sebanyak-banyaknya pengalaman di BJJ. Oke guys, itu in-house rules yang menurut saya ada di Shaka dan menurut saya itu something yang sangat fair, sangat common untuk di tempat latihan kita, dengan kita punya goals bahwa BJJ itu kita mengakomodasi begitu banyak orang. Di Shaka sendiri lebih dari 56 orang, 50-60 orang mungkin yang ada latihan di tempat kita, dan kita mengakomodir semua itu. Oke, tidak semua orang yang ada di tempat kita itu kompetitor yang wah pokoknya hidupnya untuk BJJ, enggak juga. Banyak, sebagian besar dari kita in the real world adalah orang-orang yang profesional, kita adalah orang-orang yang ibu rumah tangga, kadang-kadang orang yang anak sekolah, anak kuliah, kita yang umur 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas, bahkan ada yang 70 tahun ke atas yang belajar BJJ purely karena kita suka untuk belajar something new, kita suka belajar Brazilian Jiu-Jitsu sebagai art, kita suka belajar Brazilian Jiu-Jitsu sebagai sports, sebagai art of self-defense, dan sebagainya, sebagai martial arts. Jadi tidak semua orang punya goals yang sama, jadi kita harus menyamakan dulu persepsinya dulu, bahwa yang paling penting adalah Anda bisa berlatih bersama-sama dengan aman dan nyaman. Oke, itu hal yang menurut saya tekankan di Shaka BJJ Academy. Oke, kita Shaka itu bukan hanya untuk kompetitor aja, gym yang untuk yang jago-jago aja, nggak jago nggak usah di sini, atau yang cupu-cupuan ya kan, jadi lucu-lucuan aja, pokoknya kita rolling santai aja. No, not really. Kita di sini yang serius, yang kompetitor juga banyak, tetapi memang faktanya memang sebagian besar orang bukan kompetitor, tapi kita mau slowly, kita mau upgrading level.
Oke, jadi biarpun bukan seorang kompetitor, bukan seorang yang world champion, bukan seorang yang ngejar satu kompetisi atau gimana, bukan berarti orang itu tidak bisa reach higher potential. Oke, kita kepingin semua orang bisa get higher potential. Oke, you get your potential you gain your full potential. Oke, jadi white belt, Anda benar jadi white belt yang jago. Anda blue belt, Anda benar blue belt yang jago. Oke, bukan sekedar ya blue belt, Anda terkait blue belt lah. No, Anda blue belt yang benar-benar level Anda secara di dunia ya, Anda ini ya kurang, ya itulah standarnya blue belt. Begitu Anda di purple belt, you play with many purple belt ya, Anda at the same level. Saat Anda brown belt ya, Anda bermain dengan brown belt di dunia ya, Anda at the same level, medium level lah, bukan yang top tier level, bukan, tetapi Anda gain your maximum potential sesuai dengan jam terbang Anda, sesuai dengan kapasitas latihan Anda, sesuai dengan fisik Anda saat ini, ya kan, sesuai dengan hal-hal lain dalam diri Anda. Oke guys, itu yang saya mau sampaikan hari ini. Hope it helps. Keep on training. See you on the mat. Us.